Hari itu kantor Reza dipenuhi suasana kesibukan. Para karyawan tampak berlalu lalang membawa berkas, mengetik di depan komputer, hingga bersiap untuk sebuah presentasi penting. Mirsa duduk di ruang kerjanya berusaha fokus menyelesaikan laporan yang diminta Reza. Hidup barunya mulai terasa lebih terarah, walau hatinya masih dihantui masa lalu. Namun ketenangan itu seketika berubah menjadi kepanikan besar. Dari salah satu ruangan kantor lantai bawah, percikan api muncul akibat korsleting listrik. Dalam hitungan menit, asap pekat mengepul menyebar ke seluruh gedung. Alarm darurat berbunyi, karyawan panik dan berhamburan menuju tangga darurat. Suara teriakan dan langkah tergesa-gesa memenuhi lorong. Di tengah kepanikan itu, Mirsa masih terjebak di ruang kerjanya. Ia tidak menyadari cepatnya api menjalar hingga akhirnya mendapati asap tebal sudah menyelimuti ruangan. Pintu keluar sulit dilalui karena api mulai merambat dari arah koridor. Nafasnya semakin berat, pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, namun tubuhnya melemah karena terlalu banyak menghirup asap. Sementara itu, di luar gedung, Reza memastikan semua karyawan sudah berhasil keluar dengan selamat. Namun, ketika jumlah orang diperiksa, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya berdesir. Mirsa tidak terlihat di antara mereka. Tanpa keraguan, Reza langsung berlari kembali ke dalam gedung yang hampir dipenuhi api. Para staf berusaha mencegahnya, namun tekadnya terlalu kuat. Ia menembus kepulan asap, menyusuri koridor yang penuh kobaran api, menahan panas yang semakin menyengat. Di dalam ruangan yang gelap dan dipenuhi asap, ia akhirnya menemukan Mirsa yang sudah lemah, terbaring di dekat meja kerjanya. Dengan sigap, Reza mengangkat tubuh Mirsa dan mencoba mencari jalan keluar. Jalur utama sudah tertutup api, sehingga ia harus berputar melewati ruangan lain yang penuh rintangan. Asap semakin tebal membuat pandangan nyaris hilang. Suara kayu terbakar dan kaca pecah terdengar di sekeliling mereka, namun Reza tetap berjuang membawa Mirsa keluar. Dengan langkah tertati, akhirnya ia berhasil menemukan pintu darurat di sisi lain gedung. Begitu keluar, udara segar langsung menyambut. Para karyawan terkejut melihat sang CEO muncul dari dalam gedung sambil menggendong Mirsa. Mereka terdiam, tak menyangka keberanian itu dilakukan oleh pemimpin mereka. Tim medis segera menghampiri, memberikan pertolongan pertama kepada Mirsa. Nafasnya mulai kembali stabil meski tubuhnya masih lemas. Sementara Reza berada di sampingnya, tubuhnya dipenuhi debu dan asap, namun matanya tetap terarah hanya kepada Mirsa. Bagi semua orang yang menyaksikan, kejadian itu menjadi bukti nyata keberanian Reza. Namun bagi Mirsa, momen itu lebih dari sekadar penyelamatan. Di saat seluruh dunia pernah meninggalkannya, ada satu orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Peristiwa kebakaran di kantor Reza menjadi sorotan besar. Media lokal menayangkan berita tentang seorang CEO muda yang dengan gagah berani kembali masuk ke dalam gedung demi menyelamatkan seorang karyawannya. Foto-foto saat Reza membawa Mirsa keluar dari kepungan api beredar luas di media sosial. Banyak yang memuji tindakannya sebagai bentuk kepemimpinan sejati sekaligus keberanian tanpa pamrih. Nama Reza kian dielu-elukan publik, namun yang membuat perhatian semakin besar adalah sosok perempuan yang ia selamatkan. Identitas Mirsa ikut terekspos meski tidak banyak orang tahu latar belakangnya. Publik hanya melihatnya sebagai karyawan biasa yang beruntung diselamatkan oleh atasannya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Radit dan Karina. Dalam sebuah jamuan makan malam keluarga, mereka mendengar pemberitaan di televisi yang menayangkan kembali rekaman dramatis saat Reza menggendong Mirsa keluar dari gedung yang terbakar. Bagi Karina, pemandangan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia melihat kedekatan yang berbeda dari cara Reza menatap Mirsa. Sementara Radit, wajahnya seketika tegang begitu menyadari bahwa perempuan yang diselamatkan itu adalah Mirsa, istri yang pernah ia tinggalkan, sekaligus ibu dari anaknya. Sejak saat itu, perasaan gelisah mulai menghantui Radit. Hatinya dipenuhi campuran rasa bersalah, cemburu, dan takut.
Ia tahu cepat atau lambat pertemuannya dengan Mirsa akan menjadi tak terelakkan. Sejak berita penyelamatan itu, Radit tidak bisa lagi tenang. Sosok Mirsa yang selama 7 tahun berusaha ia lupakan kini muncul kembali di tengah kehidupannya. Kehadiran Mirsa di Jakarta menjadi pukulan berat, terlebih setelah melihatnya bersama Reza yang tampak begitu melindungi. Radit dihantui oleh dua sisi hatinya. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang begitu besar terhadap Mirsa, perempuan yang dulu ia biarkan menanggung hukuman penjara demi dirinya. Rasa bersalah itu bercampur dengan kerinduan pada anak yang selama ini jarang ia urus. Namun di sisi lain, Radit kini sudah menjadi suami Karina, perempuan yang memberinya kehidupan lebih mapan, sekaligus menuntut kesetiaan penuh darinya. Setiap kali Radit menatap Karina, ia diingatkan pada kenyamanan yang ia miliki sekarang, rumah mewah, usaha yang berkembang, dan status sosial yang tinggi. Wanita yang dulu rela mengorbankan hidupnya demi dirinya. Wanita yang pernah ia cintai dan tinggalkan. Radit terpaku. Dadanya sesak, tangannya bergetar. Dunia seolah berhenti sesaat ketika ia melihat Mirsa duduk bersama Karina, istrinya sekarang. Karina yang belum menyadari kehadiran Radit justru sedang berbicara dengan santainya kepada Mirsa. Senyumnya lebar, seolah bangga bisa memperlihatkan kehidupan mewah yang kini ia miliki. Radit hanya berdiri menatap dari kejauhan. Di wajah Mirsa ia melihat luka lama yang selama ini ia hindari. Ada kerinduan, ada kekecewaan, sekaligus ada keberanian. Pertanyaan besar pun muncul di benaknya. Apakah ia berani menghampiri Mirsa dan mengakui semuanya di depan Karina? Ataukah ia akan memilih mundur, menyembunyikan rasa bersalah, dan membiarkan pertemuan itu berlalu begitu saja? Sementara Mirsa tanpa menoleh sudah bisa merasakan tatapan seseorang dari belakang. Nalurinya kuat, Radit ada di sana. Bayangan masa lalu masih terus menghantui. Kehadiran Radit dan Karina di Jakarta menjadi ujian baru yang akan menjerat Mirsa dalam pusaran cinta, kesetiaan, dan perjuangan merebut kembali haknya sebagai seorang ibu.